again. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Rifki Irawan dari kelas 12 TTS 1. Pelajaran perbaikan peralatan listrik, yaitu cara memperbaiki peralatan listrik motor DC. Jadi tugas kali ini saya diberikan tugas dua alat motor DC. Yang pertama jam dinding, yang kedua kipas angin. Oke, yang pertama kita bahas yang kipas angin. Jam dinding di sini saya berikan pendahuluan dulu. Tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Rumah tangga yang satu ini sangat berguna untuk manajemen kegiatan dan dapat digunakan untuk melakukan estimasi ataupun lihat cara terhadap suatu pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan sehari, sehingga bisa tersusun dengan rapi dan tentunya baik ya untuk jam dinding ini. Jadi seandainya dunia ini tanpa jam, kita tidak tahu cara manage waktu gitu kan. Soalnya itu kan kadang tidak pasti ya, untuk menentukan waktu sholat atau kapan itu kan butuh pakai jam agar sholat kita yakin gitu sudah masuk waktunya. Nah, namanya alat ataupun barang pasti sering berjalannya waktu akan mengalami kerusakan itu pasti membutuhkan ya pengetahuan kita ya, terutama cara memperbaikinya. Nah, sebelum kita memperbaiki pasti kita harus tahu dulu alat-alat yang akan kita pakai. Yang pertama yaitu obeng pembangkes, obeng ukuran kecil, lap kering, dan kuas kecil. Nah, cara memperbaikinya yang pertama, misal nih jam tiba-tiba mati, nah pasti jangan dulu panik ya kalian ketika jam dinding mati. Pasti itu karena baterai jam dindingnya itu habis. Bisa dipastikan ikhtiar kita supaya memastikan bahwa jam dindingnya mati atau tidak. Itu lihat lagi arah jarum jamnya ya, terus kita ganti pakai baterai yang baru ya. Lanjut. Nah, jadi posisi baterai itu di belakang jam dinding. Yang kedua, nah ini ya, ketika terjadi kerusakan mesin nih. Nah, itu cara memperbaikinya. Biasanya jalan mesin ini kan belum tentu mati total gitu. Kita udah ganti jam, kita ganti baterai jam dinding, ternyata masih tertinggal gitu, suka ketinggalan sama waktu yang sebenarnya. Berarti itu dipastikan rem jam melemah bisa dikabarkan ada kotoran pada gerigi jam ini di belakang sini ya, atau juga bisa ada airnya di dalam mesin tersebut. Nah, jadi kita harus bersihkan pakai lap kering sama kuas itu ya. Lanjut. Apabila jam sudah dibersihkan, baterainya sudah diganti, masih tidak bekerja dengan baik ataupun masih mati, pastikan itu penggeraknya atau motor DC-nya yang bermasalah. Maka kita harus diganti dengan yang baru. Bila cara gantinya mudah, karena buka ya covernya jam dinding pakai obeng biar ada baut ya yang ke kunci, terus buka. Setelah buka kita lihat rangkaiannya. Bisa foto dulu ya, kan kita istilahnya servis otodidak, cara pengetahuan masih setting gitu kan, belum ahli gitu kan, masih belajar. Maka foto saja, terus sudah foto kita rangkai dengan baik ya, sehingga jam dinding
ketika dipasang dengan motor yang DC yang baru, kita bisa digunakan dengan baik. Yang kedua, kipas angin portable. Kipas angin portable ya, yang biasa dibawa oleh anak sekolah SD atau SMP ya, yang lerendil biasanya dakna. Ini emang sangat dibutuhkan sekali ya, pada musim kemarau gitu kan. Dan kebetulan di tempatnya gak ada kipas, panas-panas gitu ya, gersang gitu. Ini sangat dibutuhkan ya. Masa sih kita bawa kipas angin gede ke mana gitu bawa, tapi untuk solusi sekarang mas ada teknologi baru, yaitu motor DC yang energinya itu dari baterai ya ke kipas. Jadi kipas ini nggak pakai kapasitor, pakai kumparan ya. Bisa sehingga motornya memakai daya plus minus. Nah, meskipun teknologinya secanggih apapun, pasti suatu saat nanti ada kerusakan. Kerusakannya kan perlu alat ketika diperbaiki. Yang pertama obeng plus, kedua obeng min, ketiga alternator, keempat keringat kuas, yang kelima terakhir yaitu pelumas. Nah, alat-alat tadi digunakan untuk apa saja? Yang pertama obeng plus itu kan biasanya untuk membuka kapal di sini kan ada yang dicepukan saja, sama ada yang pakai baut gitu. Jadi antisipasi saja bila nanti servis bawa baut ya, bawa obeng. Nah, yang pertama masalahnya itu kipas angin tidak hidup. Nah, jadi jangan langsung diagnosa atau diponis bahwa kipas angin yang udah nggak bisa kepakai lagi. Itu sebenarnya bisa jadi baterainya yang habis ya, saudara. Jadi cara perbaikinya, buka cover yang berada di kipas angin itu kan di belakang tuh. Nah, bila udah ketahuan baterainya, lihat dulu baterainya itu tegangannya berapa. Kadang tipe-tipe kipas angin itu berbeda-beda. Nah, sudah dilihat ciri-ciri atau daya yang dipakai baterai tersebut segitu, mungkin 12 volt, 24. Nah, kita harus samain sama yang barunya gitu, jangan sampai beda. Soalnya kalau nanti beda, takutnya ada kerusakan atau kipas angin tidak bekerja dengan baik ya. Sudah diganti dengan yang baru, tapi kan kembali ya kipas angin yang sudah dibongkar tadi. Yang kedua, kerusakan dan kipas angin itu, kipas angin berputar lambat. Mau kipas angin apapun, dia sudah lama pasti akan berkarat ya. Dia berkarat pasti di dalam situ kan ada rotornya itu pasti kena gesekannya itu kayak yang rem. Maka kita harus kasih pelumas agar bisa berputar dengan kencang. Pelumas di sini bisa pakai oli WD ataupun lainnya, biar tidak ada apa-apa. Bisa pakai minyak sayur yang ada di rumah ya, pasti itu punya. Lanjut ke cara memperbaiki kumparannya. Berita motor terbakar ya, berita motor terbakar bisa disebabkan pemakaian kalinya yang sudah melebihi batas gitu. Jadi cara memperbaikinya, cara memperbaikinya yaitu buka kapal kipas angin di bagian motor, terus itu ganti dengan motor DC yang baru. Setelah itu rapikan motor kipas, sudah beres, cek kembali putarannya masih kembali ke plus minusnya. Ingat, sudah beres, cek kipas angin bisa digunakan kembali atau tidak. Bila masih belum bisa digunakan, cek kembali rangkaiannya ya, jangan sampai ada yang salah. Yang keempat ya, udah cukup nih kesimpulannya. Jadi untuk alat rumah tangga dengan tenaga motor DC ini
Sangatlah simpel, ketika terjadi kerusakan dan mulai ditentukan penyebab kerusakannya. Bila kerusakannya lebih parah, maka saya menyarankan beli yang baik, beli yang baru ya. Saya ngebahas angin portable 42 ribuan di Shopee, di mana online ya, salah bebas. Penutup, terima kasih.